Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Apa sih sholat sunnah itu? Sunnah adalah sholat yang dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah sendiri ada yang mengiringi sholat fardu, ada juga yang pelaksanaannya dilakukan secara berjamaah dan munfarid sendirian, atau dapat pula dilakukan keduanya berjamaah dan munfarid. Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat sunnah yang harus dilakukan secara berjamaah, dan yang kedua sholat sunnah yang harus dilakukan sendirian atau munfarid. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat sunnah yang boleh dilakukan berjamaah, boleh dilakukan sendirian atau munfarid. Sholat sunnah yang harus dikerjakan berjamaah adalah yang pertama, sholat Idul Fitri atau Idul Fitri dilakukan setiap tanggal 1 Syawal setelah terbitnya matahari. Hukum pelaksanaannya adalah sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan. Pada hari itu disunahkan untuk mandi, berhias, mengenakan pakaian yang bersih, makan sebelum sholat, dan banyak membaca takbir dan tahmid. Ketentuan sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, tidak didahului adzan maupun iqamah, dilakukan sebanyak 2 rakaat, membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Di sela takbir disunahkan membaca tasbih. Imam mengeraskan bacaannya. Adanya khutbah setelah sholat Idul Fitri. Tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah niat, kemudian takbiratul ihram, iftitah, takbir 7 kali, dan membaca tasbih di sela-sela takbir. Selanjutnya, yang ketiga adalah dilanjutkan membaca surat Fatihah dan surat yang dipilih dalam Al-Quran, diutamakan surat Al-Qaf. Rakaat kedua melakukan takbir sebanyak 5 kali, di sela-sela takbir membaca tasbih. Selanjutnya kemudian ditutup dengan salam, setelah itu melakukan khutbah. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan pada hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Saat pelaksanaan ibadah haji, maka dari itu orang-orang yang sedang berhaji tidak disunahkan melakukan sholat ini. Disunahkan melaksanakan sholat ini. Hukum pelaksanaannya dari sholat ini adalah sunnah muakkad. Hampir semua ketentuan dan juga tata cara pelaksanaan Idul Adha sama dengan Idul Fitri, yang membedakan hanya niatnya saja. Sholat kusuf atau yang dikenal dengan sholat gerhana matahari, hukumnya sunnah muakkad. Sholat ini dilakukan pada awal terjadinya gerhana sampai matahari kembali ke semula. Yang pertama yang harus dilakukan adalah diawali dengan niat, takbiratul ihram, doa iftitah, dilanjutkan dengan Fatihah dan surat Al-Quran yang dipilih. I'tidal dengan tangan disedekap di dada dan membaca Fatihah dengan surat yang dipilih. Ruku dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. I'tidal dengan tangan sedekap di dada, membaca Al-Fatihah dan surat pilihan, kembali dengan membaca tasbih. Selanjutnya, i'tidal sujud, duduk di antara 2 sujud kembali pada rakaat yang kedua. Pada sujud terakhir dianjurkan memperbanyak istighfar. Sholat
khusus, yaitu sholat gerhana bulan. Dilakukan saat gerhana bulan, dimulai dari gerhana bulan sampai bulan kembali ke semula. Hukumnya sunnah muakkad, pelaksanaan tidak jauh beda dengan khusuf. Selanjutnya, sholat istisqa yang dilakukan meminta pertolongan kepada Allah untuk menurunkan hujan. Sebelum melakukan sholat ini dianjurkan untuk puasa 4 hari berturut-turut. Dilanjutkan dengan taubah, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat di tanah yang lapang, memakai pakaian yang sederhana, disunahkan membawa hewan peliharaan, dan banyak membaca istighfar dan berzikir. Tata cara: tidak didahului adzan dan iqamah, hanya dengan seruan, yaitu as-sholatu jami'ah. Imam memimpin sholat dengan diawali membaca niat. Pelaksanaan sholat ini sama dengan sholat sunnah lainnya yang diakhiri dengan salam, namun ditambahkan dengan khutbah di akhir sesi yang dilakukan 2 kali. Pertama membaca istighfar 9 kali, dan kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Hikmah sholat sunnah: 1. Menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dimudahkan dan diperlancar permasalahan dan pemecahan masalah. 4. Dibuka pintu rezekinya. 5. Menghapus dosa. 6. Menambahkan berkah dalam hidup. 7. Menjadikan jiwa yang tenang dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.